Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk subscribe setiap hari. Terima kasih guys, subscribe. Untuk sebelumnya Pak Arsyad, kalau misalkan waktunya misalkan udah selesai atau habis, mohon informasikan Pak Arsyad ya. Ya, lanjut Mas, lanjut. Oke, setelah saya bergabung, nah coba kita bahas sedikit tentang gaji dan bonus. Ada apa aja sih gaji di sana di Perkelapa Sawitan? Kita nggak munafik lah, kita nggak munafik. Saya yang pertama kali saya tanya pun memang berapa sih gajinya. Namun nanti saya sampaikan di akhir ini. Yang jadi gaji itu akan naik dengan sendirinya, akan meningkat dengan sendirinya per tahun. Ada apa aja komponennya? Biasanya ada. Jadi balik lagi, setiap apa yang saya ucapkan, apa yang saya omongkan tentang peraturan, baik itu gaji, baik itu perumahan nanti, baik itu dan lain-lain, itu kembali lagi ke setiap perusahaannya. Karena berbeda perusahaan, berbeda aturan. Ya, ada perusahaan yang bagaikan rumah besar dengan rumah kecil. Rumah kecil mungkin ada motor aja, rumah besar mungkin ada mobil, seperti itulah kira-kira perbedaannya. Nah, jadi ini salah satu perusahaan di Kalimantan Timur, senior saya, kebetulan sama dari Sunda, orang Garut. Ada, jadi setelah MT itu, MT biasanya dapat rata-rata 3 juta atau 2,5 juta itu hanya MT. Dan itu bersih, biasanya dapat makan gratis, dapat bensin juga biasanya ya. Nanti itu di saat MT. Setelah MT biasanya ada tambahan. Tambahannya apa? Biasanya tambahan tunjangan asisten, gitu kan. Setelah dapat SK itu. Kebetulan saya waktu itu hanya 3 bulan karena di take over perusahaannya. Jadi 3 bulan orang dapat pesangon, saya dapat SK. 3 bulan saya dapat SK. Mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang saya satu letting harus 6 bulan untuk MT. Saya enggak, 3 bulan langsung dapat SK, alhamdulillah. Dan setelah itu, karena take over tadi, saya dapat SK. Nah, di saat dapat SK itu ada penaikan gaji. Biasanya ya tergantung lagi perusahaan. Yang saya sebutkan lah ada penaikan misalkan 1 juta untuk tunjangan jabatan. Dan nanti di situ ada tunjangan pusat, ada tunjangan. Biasanya kemaharan antara Kalimantan dan Palembang beda. Nah, rank gaji Kalimantan dan Palembang itu biasanya berbeda. Maksudnya Sumatera itu biasanya di bawah Kalimantan. Yang saya alami sekarang. Kalimantan rank untuk dari MT sampai ke asisten itu ada yang 4 sampai 10. Ada juga yang udah belasan gajinya gitu. Kalau udah nyampe senior, asisten senior. Dan ada di sini asisten senior sama senior asisten itu beda ya. Perbedaannya apa? Kalau yang belum tahu, asisten senior itu adalah asisten yang sudah lama, sudah tua menjadi asisten. Itulah asisten senior. Namun senior asisten itu berbeda. Walaupun cuma 5 tahun, misalkan 6 tahun, 7 tahun pengalaman kerjanya, tapi dia dapat SK. Di SK itu bukan asisten lagi, tapi senior asisten, SR. Jadi itulah salah satunya seperti abang yang nanti narasumber kedua kita ini, itu adalah senior asisten, gitu kan. Senior asisten itu dapat SK gitu. Jadi bukan asisten yang senior, tapi memang betul-betul senior asisten, beda jabatan atau pangkatnya seperti itu. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh abang kita. Saya hanya dapat informasi dari Pak Sobri ini. Ada selanjutnya bisa dilihat di channel YouTube Sawit Bebas, penjelasan mengenai gaji bonus, kenapa bonus sampai 7/1. Dan memang di saat saya di Kalimantan Tengah waktu itu, bonus itu setiap tahun dapat. Kalau misalnya kita dapat budget, artinya apa? Produksi kita harus sampai 1.000, kita dapat 1.000 atau lebih, itu dapat. Kali-kalinya biasanya contoh gaji pokok kita misalkan 5 juta gaji pokok kita, belum termasuk tunjangan. Nah, gaji pokok itu yang dikalikan, tergantung perusahaan lagi. Ada yang kali 3, kali 5, kali 6. Nah, kayak kawan saya kemarin dapat kali 5. Otomatis kan kalau 5 kali 5, 25 juta lah dia dapat biasanya Februari Maret dapat bonus itu, bonus produksi. Dan biasanya ada juga THR, ada juga tunjangan cuti. Setiap tahun kita balik atau nggak balik, tunjangan cuti tetap keluar. Dan tunjangan cuti berapa biayanya, berapa besarnya, itu juga tergantung dari perusahaannya. Ada yang 100% gaji, ada yang 200, ada yang 200, mungkin belum pernah dengar sih, 150 misalnya. Ada juga yang cuma 50% gaji pokok, ada juga. Jadi tergantung
tergantung perusahaannya. Oke, nanti bisa nonton selanjutnya selengkapnya di YouTube channel saya Syawib Bebas. Nah, ini video pertama saya di saat kerja pertama saya. Coba kita lihat. Pertama gua, bagi kawan-kawan yang pengen tahu gimana kondisi perkebunan kelapa sawit, ya khususnya orang-orang yang ingin jadi kerja di kelapa sawit, saya nggak tahu dalam kelapa sawit itu ada orang-orang manajer, asisten dan lain-lain. Ini saya pertama kali di loading ramp. Apa itu loading ramp? Loading ramp itu tempat pengumpulan buah atau TBS atau ya buah-buah sawit lah. Nah, sementara kita nunggu itu mungkin ada apa di sini. Nah, jadi ini pertama kali saya bekerja. Saya coba-coba tes bikin video dari HP saya. Nah, ini saya di daerah Bukit yang pertama kali saya bekerja, yang langsung dari PKL itu di Kalimantan Timur. Di sini betul-betul kita harus siapkan mental lah bahasnya. Betul-betul sakit awalnya itu apa? Bayangkan di sini nggak ada air. Sungai pun kalau cuma 3 hari kering itu udah nggak ada lagi sungai air gitu bahasanya. Kita menggunakan air hujan. Bayangkan saya minum air hujan. Dan kadang air hujannya itu langsung minum tanpa dimasak. Artinya apa? Itulah pengalaman-pengalaman seperti itu yang akan mungkin nanti ditemui oleh teman-teman semua. Tidak mungkin semuanya selalu enak, selalu bagus. Ada juga yang ya seperti kehidupan, ada yang enak, ada yang tidak enak. Dan yang tidak enaknya kita harus bertahan. Nanti akan lama-lama akan mendapat yang enak seperti itu. Oke, next. Nah, coba lihat dulu nih. Gak berani. Gak berani. Bayangkan keceriaannya. Jadi di saat kita di perkebunan, balik lagi ke tergantung perusahaannya. Bayangannya, teman-teman lihat, bukan hanya bekerja, kita pun kadang ada liburannya, seluruh staff. Masing-masing perusahaan beda ya. Di sini kebetulan ada family gathering yang diadakan setahun sekali. Itu kita misalkan ke pantai mana atau ke tempat yang paling biasa, tempat wisata di mana. Dan di situ dibuatkan contohnya game seperti yang tadi, game-game ini semua udah nggak ada batasan di sini. GM, manajer atau orang HO di situ semua staff itu bergabung. Jadi tidak ada batasan, betul-betul kawan di sana, itu yang paling mantap. Jadi kita kadang direfresh juga oleh bos, oleh atasan. Bagaimana caranya kita ke pantai main gitu kan. Memang agak sulit namanya memang kita bekerja di perkebunan. Kebun itu kan nggak ada yang di kota. Adapun yang kota cuman beberapa meter lah. Dan yang kita buka ini, sawit ini berpuluh-puluh ribu, bahkan mungkin ratusan ribu hektar. Nah, itu akan adanya ya di pelosok, di hutan. Makanya nanti akan sulitnya di yang sudah terbiasa di kota, yang jaringannya mantap gitu kan, 4G. Namun, tidak menutup kemungkinan itu akan didapatkan oleh teman-teman semua. Akan juga mungkin teman-teman dapat yang, seperti saya sekarang kan di sini jaringan 4G bisa lewat Zoom gitu kan. Jadi nanti kebanyakan perusahaan sawit yang besar-besar yang mungkin dari MT-nya nanti akan ditempatkan di tempat yang terpencil seperti itu, dan mungkin ke kotanya berapa kali seminggu misalkan kan, berapa hari sekali misalkan. Itu bareng dengan kawan-kawan staff yang lain. Kita banyak kawan di sana. Staffnya ada apa aja, bukan hanya asisten sawit, nanti saya jelaskan. Nah, untuk perumahan saya mau ngasih tahu perumahan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Berarti bisa saya share video ya, Pak Arsyad ya? Boleh? Screen. Boleh, share screen boleh. Share screen. Nah, saya mau buka video. Nanti kita lihat tadi sepertinya kalau buka videonya agak berat. Cuman kalau misalkan mau
agak berat, nggak usah aja, saya jelaskan aja. Kalau saya download juga, sebenarnya ini videonya udah ada di channel YouTube Saud Bebas, bisa ditonton lengkapnya, cuman saya ingin menjelaskan saya. Hai, ketemu lagi. Akan memperolehnya. Nah, karena ada bara karyawan, mesnya. nah ini salah satunya di saat saya di kebun di bukit, perkebunan yang berbukit. Di sana ada mes-mes karyawan, itu mes karyawannya. Nah, di sini perumahan stafnya itu di divisi juga. Nah, jadi ada suatu kondisi stafnya itu jauh dari divisinya. Ada beberapa kondisi yang memang kita staf itu tinggal di divisinya seperti itu. Nah, ini salah satunya saya waktu saya pegang plasma di Kalimantan Timur, saya tinggal di divisi tersebut dengan mandor-mandornya, dengan karyawannya juga. Di sini ada masjidnya untuk ibadah mereka. Dan tinggi rendahnya. Nah, ini apa ini? Ini meter. Nah, yang bagian belum tahu, meter itu adalah pengukur curah hujan. Jadi nanti curah hujannya itu kita ukur berapa mili setiap hari, dan nanti dapatnya kita kumulatifkan per minggu, per bulan, per tahun. Itu akan menjadi data, nanti kita harus pupuk kapan, itu kan harus membuat RKT lah, rencana tahunan nantinya. Itu dapatkan dari salah satunya dari curah hujan juga. Curah hujan. Dan ini adalah kantor Afdeling. Inilah kantor di mana saya dan para mandor supervisi bekerja. Kantor Afdeling 2, Dinamika Prima Arta. Untuk dalam kantornya, mungkin lain kali ya. Nanti kita masuki lagi. Untuk sementara saya akan, karena saya sudah janji di video sebelumnya, akan memperlihatkan di mana sih tempat tinggal saya untuk di sini di perusahaan ini. Nah, ini gudang pupuk, gudang temis, ya ketutupan tutup di sini ada pupuk. Karena sudah penuh di dalam, kita di luar, masih makan. Aduh, ada yang kebuka itu terpanya, nanti kita suruh karyawan untuk tutup. Dan inilah barak saya, tempat tinggal saya. Bisa di atasnya ada tulisan perumahan staf D1 yang memang masih berbahan dasar kayu. Dan ini, ini nih ya, alhamdulillah. Saya juga dapat inventaris motor dari perusahaan. Baru ini CB 150 Versa. Masuk ke tempat tinggal saya yang diperbaiki, nggak ada yang rapikan. Dua kamar. Yang biasanya saya tidur di sini. Nah, namun di sini adalah tempat nongkrongnya karena di sini jaringan bagus. Nah, ini tempat nggak terlalu rapi, namun juga bujang gitu. Nah, jadi di sini mau saya perlihatkan bahwa perumahan ada yang namanya G1, G2, G3, sampai G10. Apa itu artinya? G1 itu ya rumah satu pintu gitu. Rumah satu pintu total ada berapa kamar gitu. Tapi ada juga G2. G2 itu ya seperti kos-kosan gitu, ada yang 2 pintu. Kalau kosan kita ada yang 10 pintu, nah itu lagi 10 gitu. Nah, ini kebetulan waktu di G1 saya. Ada juga yang video saya selanjutnya ini dia di G2. Ini sudah beton, kalau ini yang tadi masih kayu. Ayo kita masuk ke rumah ini. Saya baru saja pindah di sini. Sebelumnya saya ditempatkan di mes, sementara mes tamu. Oke, ada miring dikit ya kameranya. Kita balik kamera. Iya, nah, ini ada ruang tamu. Ya, dan ini sama-sama kita belum tahu. Kita buka dulu. Kita buka. Oh, ini ruangan kosong dari di sini bayar lumayan per bulan, lumayan, tapi bisa buat bisa mungkin nonton. Nah, di sini kita tempat tidur ini. Kalau itu udah masuk sana tempat tidurnya buat tidur ini. Kasur tidur bunga kayak cewek. Aduh bisa nggak ini, kita lihat dulu ya. Kemarinnya kosong. Tempat mejanya kita lihat ke belakang. Ini kayak dapur.
ada komponnya nyala ini komponnya nyala ini nyala strek strek nah nyala terus akhirnya lancar juga kan ini hasilnya lumayan. Oke, nah itulah jadi gambaran perumahan karena memang betul-betul saya pertama kali mencari informasi bagaimana sih rumah kita tinggal untuk asisten itu susah dapatnya. Saya tadi melihatkan gambarnya, namun kembali lagi ke awal bahwa dia perusahaan berbeda-beda perumahannya ya. Jadi, nah ini apel saya ini apel pagi dengan anggota. Oke, nah itulah perumahannya. Namun berbeda ya, ada yang mungkin kalau buka lahan baru masih pakai terpal, ada. Jadi kita tuh betul-betul harus kita naik panggung, harus dibikinkan panggung karena hewan-hewan buas agar tidak naik ke atas, jadi di bawah. Ada juga yang seperti itu. Jadi betul-betul berbeda tergantung kondisi dan perusahaan tersebut sedang seperti apa seperti itu. Ada yang betul-betul G1 semua AC segala macam ada gitu. Jadi ya memang nanti teman-teman akan mendapatkan di posisi perumahan yang seperti apa. Nah inilah, saya akan menjelaskan bahwa di perkebunan kelapa sawit itu bukan hanya ada asisten sawit gitu. Nanti di dalamnya itu ada kita dapat golongan nanti, ada golongan A lah, golongan apa, segala macam. Dan ada staf apa aja, nah, dan struktur organisasinya seperti apa. Nah ini menarik nih. Jadi coba kita lihat, ini banyak sekali kan, ini dalam satu estate sekitar 14 afdeling, ada beberapa departemen, artinya kita masuknya ke departemen divisi, ada departemen agronomi, departemen teknik, departemen kantor, seperti itulah kira-kira. Nah, di teknik itu ada beberapa asisten juga. Jadi asisten teknik, asisten transport, asisten sipil, asisten yang ngurus genset itu apa ya? Pokoknya ada asisten yang khusus ngurus genset dan air, ada asisten yang ngurus listrik, asisten kelistrikan mungkin kan. Jadi itu teknik. Nah, terus kalau di bagian agronomi, ini berbeda antara agronomi di perkebunan dengan asisten agronomi dan asisten divisi. Di sini ada perbedaan. Asisten divisi itu yang ngurus divisi. Kalau asisten agronomi itu ya kita mengurus agronominya gitu, sebagai QC-nya, sebagai quality control-nya, sebagai pengaturan agronomi harus seperti apa gitu, ilmu agronominya seperti apa, itu asisten agronomi ada. Ada juga asisten HPT, nah, ada juga gitu. Kembali lagi ke setiap perusahaan berbeda-beda. Nah, asisten HPT itu asisten hama penyakit tanaman. Jadi kalau misalkan ada ketemu penyakit ini Ganoderma misalkan, atau misalkan ulat api, yang bertindak asisten HPT-nya itu mau seperti apa, harus digimanakan. Paling minta bantuan koordinasi lewat jalur koordinasi ke asisten divisi, butuh anggota atau seperti segala macam lah. Dan juga ada asisten HSE, ada EHS gitu kan, EHS, HSE, beda-beda nama lah bahasanya kan. Nah, apa itu asisten EHS? Itu dia mengurus kayak semacam kelengkapan gitulah, kelengkapan contohnya safety, helm, sepatu gitu kan, safety boot. Di perumahannya itu ada P3K misalkan dan lain-lain lah. Ada yang mengurusi seperti itu, ada asisten EHS. Ada juga asisten apa lagi ya, saya lupa. Asisten lanjut ke kantor lah. Kantor itu ada KTU besar, ada KTU kebun. Nah, KTU kebun ini memang satu divisi, misalkan 5 divisi itu KTU kebun 1. Tapi dari rentetan KTU ada lagi namanya KTU besar. Nah, KTU besar itu bisa dibilang levelnya mungkin ya askep atau manajer seperti itu. Dan struktur organisasi, nah jangan sangka bahwa setiap kebun itu, setiap divisi itu ada askep, ada manajer. Ada juga yang nggak ada. Jadi betul-betul setiap kondisi itu berbeda-beda. Balik lagi bahwa kita akan mengetahuinya di lapangan. Yang kita pelajari sebelumnya di kampus atau kita pelajari itu adalah asisten, mandor 1, asisten, askep, manajer, GM, mungkin kira-kira seperti itulah. Namun di kenyataan lapangan yang berbeda. Salah satu contohnya di perusahaan saya ini dulu mantan
Saya di situ. Dari mandor ada mandor dua, mandor besarnya ada dua. Mandor satunya itu mandor satu namanya senior mandor panen sama senior mandor rawat, dan informasinya sekarang udah digabung menjadi satu mandor satu. Awalnya enggak, awalnya ada mandor satu panen, mandor satu rawat, jadi berbeda dia mandor satunya. Jadi saya ada langsung mandor satunya 2 orang, biasanya 1 orang. Nah dari mandor satu rawat, mandor satu panen ke asisten, dari asisten langsung kepala kebun. Nah dari kepala kebun langsung GM. Nah kan berbeda kan, jadi ada memang beberapa kondisi yang perusahaan yang berbeda-beda untuk masalah struktur organisasinya. Ada juga langsung dari GM ke Vice President, FP misalkan. Ada lagi ke, pokoknya banyak struktur organisasi yang berbeda. Namun yang memang yang kita pahami biasanya itu mandor satu, asisten, askep, ya kan, manajer, GM, gitu kan, langsung ke misalkan Dirop, misalkan. Nah biasanya ada juga Dirop, ada juga Dirop, ada juga enggak. Nah gitu kan. Karena kebetulan saya pernah pegang di kebun perusahaan pribadi. Nah disitulah di saat saya pegang kebun perusahaan pribadi, kebunnya kalau teman-teman tahu ada yang namanya Pak Wayan Supatno. Pak Wayan Supatno ini adalah purnawirawan yang sukses, sekarang menjadi bos besar. Namun beliau tidak ingin jadi disebut bos, tapi beliau inginnya disebut Pak Tani. Pak Tani memang awalnya dari dia punya pupuk, sekarang udah hebat, udah punya peron, kebunnya luas, punya sapi. Dulu pernah saya di situ betul-betul saya belajar banyak, bukan hanya jadi asisten kebun, tapi bagaimana caranya kita forecasting. Forecasting itu apa? Pembelian racun, pembelian pupuk saya yang beli langsung ke gudangnya. Bagaimana kita negosiasi duit, berapa harga per karungnya, per tonnya, gitu kan. Juga menjadi asisten GIS. Nah, kebetulan di situ saya belajar di YouTube. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin tahu lebih informasi kerjaan seperti apa, di sini YouTube itu udah enak kali lah, udah hebat kali lah. Saya bisa membuat peta, bayangkan. Saya bisa buat peta dari GPS masuk ke aplikasi ArcGIS. Itu gara-gara waktu saya ditanya sama bos, bisa GPS nggak? Saya bilang bisa. Berarti bisa bikin peta? Bisa. Padahal saya belum bisa. Tapi saya cari di YouTube, segala macam, saya belajar. Akhirnya sampai sekarang terpakai di perusahaan yang sekarang saya ini. Saya bikin beberapa luas hektaran yang akan dibuka. Saya bisa. Ada aplikasi dari HP bisa, dari juga bisa, gitu kan. Dan di perusahaan pribadi itu banyak kali apanya ya, yang akan kita pelajari. Kita bikin SHM, bayangkan kita nggak hanya tahu teorinya dari dari SKT gitu kan, ke SHM apa itu, surat hak pilih gitu kan, cuman yang paling kenceng itu surat SHM lah, nah, misalnya. Jadi banyak pengurusan surat, legal, hukum, segala macam saya pernah merasakannya di perusahaan pribadi tersebut. Nah, kembali ke tantangan-tantangan. Jadi teman-teman, kawan-kawan yang akan bekerja di perkebunan kelapa sawit, yang perlu disiapkan ada beberapa hal. Satu itu mental. Mental kita itu akan dimarahi, dimaki, itu harus betul-betul mental kita kuat. Kadang ada bos yang mungkin bahasanya keluar kebun binatang misalkan kan, atau maki-maki kita gitu kan. Ya kita nggak mungkin juga dimaki kalau misalnya kita benar. Namun kan kita kadang membuat kesalahan, salah gitu kan. Jadi ya udah, kita ikutin aja. Kita kalau kata senior-senior saya di lapangan itu, kita harus memakai jurus angsa yang cuman gini-gini aja. Ya iya baik katanya. Dan jalankan gitu kan. Yang pengen harus seperti ini kita jalankan. Udah, ikuti baik. Tantangannya itu mental pertama. Kedua, ya kita harus pintar bergaul. Karena ada beberapa perusahaan yang memang sulit itu, yang gajinya besar itu, yaitu konfliknya keras. Nah, lagi-lagi kembali ke gaji tadi, semakin gaji kita besar di perkebunan kelapa sawit itu akan semakin besar juga resikonya atau tantangannya yang ada di perusahaan tersebut. Konflik tinggi, ya itu kita harus betul-betul pengalaman kita di organisasi, pengalaman kita di kampus-kampus sebelumnya mendekati orang itu terpakai. Artinya kalau kita contoh dalam konflik tersebut itu ada mau demo, ya kita nggak bisa langsung, kau jangan demo, ini nggak bisa. Tapi kita harus masuk ke dalamnya, kita harus menjadi bunglon.
Karena saya pernah merasakan anggota saya demo, tapi demonya bukan ke saya, tapi ke kantor besar. Itulah nggak tahu, saya punya bingung. Malah saya datangi itu tuh kemarin. Kalian ini kenapa demo kantor besar, bikin malu saya bilang, saya lo di sini yang nggak enak, baru saya bilang gitu kan, hehehe katanya. Maaf Pak katanya, kami tuh pengen ini aja katanya, pengen menagih janji manajer yang dulu katanya gaji nggak telat-telat, katanya nggak bakal telat lagi, tapi sekarang telat. Ah itulah, tapi ke saya enggak gitu. Artinya apa? Kita masuk ke dalamnya. Jangan jangan pengen kita tuh ditakuti, tapi pengen kita tuh disegani oleh mereka gitu. Biar apapun yang kita inginkan mereka ikuti. Nah, jadi artinya gitu, kita harus masuk ke dalamnya, kita harus jadi gongon. Bagaimana caranya kita mendekati mereka? Mendekati artinya bukan betul-betul dekat dengan mereka, karena kita harus menjaga jarak juga. Ada saatnya kita dekat, ada saatnya kita jauh gitu. Tapi kalau udah kita dapat hatinya, apalagi ini saya dengan orang-orang timur ini, saya sampai joget-joget seperti itu dengan orang-orang timur, mereka baik-baik semua, ikut apa yang saya omong itu, ikut semua pokoknya. Saya marah pun tetap tahu dia, karena itu marah cuma pekerjaan, bukan marah cuman bahasanya hati pribadi, enggak gitu kan. Jadi kita marahnya di saat jam kerja kalau mereka bikin kesalahan. Nah, jadi tantangannya itu kita harus pandai bergaul tadi kan, ya, terus kita harus mentalnya kuat. Kedua, kita harus membiasakan diri. Siapa tahu teman-teman dapat perusahaan yang memang betul-betul nggak ada sinyal. Membiasakan diri tanpa HP. Coba dites kalian di kota gitu kan sekarang. Coba matikan HP selama 2 hari 3 hari. Gitu kan, bisa nggak? Karena nanti di kebun itu ada saatnya kita nggak dapat sinyal. Bahkan untuk telepon pun susah. Gitu. Jadi pertama saya di perkebunan kawas sawit ini, memang jaringan internet nggak ada, adanya di beberapa titik. Jadi kita kalau mau internetan harus ke bukit sini gitu kan. Kalau mau telepon itu harus ke bukit sini, harus dia berdiri misalkan, harus apa. Gitu. Jadi susah. Jadi kita harus terbiasa dengan tidak adanya jaringan dan terbiasa hidup tanpa di kota gitu, nggak ketemu dengan banyak orang di yang segalanya bisa grab food, grab apa. Jadi itu betul-betul fokus ngurus kebun itulah, gitu kan. Untuk fokus itulah kita harus terbiasa dengan kehidupan yang tanpa teknologi bahasanya gitu ya, yang ketertinggalan. Kita harus terbiasa, itu salah satu tantangan. Dan tantangan selanjutnya ya kita tadi harus kuat bertahan, jangan lemah gitu, jangan jangan lemah gitu. Artinya apa, sekali kita digas udah langsung cabut. Terus terang termasuk saya yang banyak sekali saya keluar masuk perusahaan, makanya saya sekarang di perusahaan ini tuh ingin ingin lama, saya nggak mau lagi sebentar. Saya ingin lama, apapun resikonya saya ingin lama di sini, ada yang berkarir lama. Dan jangan cepat nanti kalau misalnya seperti kita ingin kerjanya, ingin semangat gitu, kerjanya ingin lamaran semangat segala macam, tapi saat udah bekerja di sana ternyata gini, ternyata ini, pasti ada itu seminggu 2 minggu sebulan pertama itu pasti ada rasa pengen balik segala macam. Tapi bertahan ya, yakinlah, ini harus kita ingat ke keluarga yang udah membiayai kita. Bayangkanlah bela-belain apa orang tua kita untuk sekolah, ya sekarang lah giliran kita yang harus membuktikan, balikin duit mereka bahasanya gitu lah. Balikin orang tua kita, karena orang tua itu investasi ke kita. Karena orang tua mereka, saya cuman pernah saya tanya kan, orang tua saya bilang saya tuh ngeluarin uang buat hudan gitu kan, ya sama aja sih seperti investasi. Dia bilang gitu kan, kok sama investasi, ya nanti ayah tuh bakalan tua juga katanya, nggak dapat penghasilan, nggak bisa ngapa-ngapain, siapa lagi yang ngurusin ayah kalau bukan hudan, bahasnya gitu. Dengan kata-kata seperti itu ya kita termotivasi, ingatlah orang tua kita masih lagi, mumpung masih ada, mungkin yang masih ada kan, apalagi yang udah tidak ada, ya buktikanlah. Kalau kita udah dapat pekerjaan nanti, ya insya Allah fokus ke sana. Oke, Baik, Mas. terakhir. Terakhir, ya silakan lanjut ya. Terakhir. When you're 40 to 50 years old, sepertinya salah. Terakhir ini ada video motivasi dari seorang Jack Ma.
entropy. Okay. When you're 40 to 50 years old, intinya dari Jack Ma ini beliau bilang bahwa jika umur kalian di bawah 20, katanya kan, jangan memikirkan kalian itu ingin bekerja seperti apa dan harus bekerja bagaimana dan kerjaannya harus seperti apa, tapi fokuslah untuk belajar. Untuk belajar sebanyak mungkin, dapatlah ilmunya banyak sekali kalian ambil, apapun itu ambil, jangan hanya satu yang dipelajari oleh guru, tapi cari juga dari ilmu dari luar sekolah, dari manapun. Setelah itu dari umur 20 sampai umur 30 bekerjalah kalian di perusahaan orang lain. Informasi dari Jack Ma, bekerjalah di perusahaan orang lain, cari ilmunya, curi ilmunya. Setelah itu dari umur 30 sampai 40 katanya kan, berusahalah membuat ide bagaimana cara untuk kita keluar dari perusahaan tersebut. Artinya bukan resign, tapi kita harus berusaha mempunyai usaha sendiri. Nah, dari umur 40 sampai 50 itu usaha kita sudah mulai berjalan lancar tanpa gangguan, tanpa lagi perencanaan. Dari 30 sampai 40 itu betul-betul sama perencanaannya, tapi 40 sampai 50 umur kita itu betul-betul kita udah berjalan lancar bisnis kita. Apapun itu usahanya. Apapun yang penting kita berusaha. Bisnis setelah dari umur 50 sampai 60 kita tuh betul-betul memikirkan siapa yang bakal jadi penerus kita gitu. Kita harus investasikan entah itu kepada anak kita atau cucu kita ataupun kepada orang siapa yang kita percayai. Dan sesudah umur di atas 60-an, udah umur 70-an, kita harus santai, uang mengalir, tapi kita cuma tidur di rumah ataupun di pantai kita senang-senang, karena itu dinikmati masa tua. Tapi investasi sudah berlancar, kita sudah sukses, kita sudah kaya. Itulah informasi atau motivasi sedikit dari Jack Ma. Dari umur sekian sampai sekian kita harus lakukan, lalui, karena perjalanan ini masih berlanjut. Saya yakin kita masing-masing ada punya cerita masing-masing. Lanjutkanlah cerita kalian, mudah-mudahan kita sukses semua bersama di perkebunan agronomi Indonesia. Terima kasih dari saya, terima kasih Pak Asad, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit bebas.